dari Partai Persatuan Pembangunan P3 periode yang kemarin ikut caleg P3 dari Partai Besar ke Partai Kecil PBB. Nah, saya lihat Yusril kayaknya punya oke juga pada waktu itu, walaupun akhirnya nggak oke juga. Salah baca. Tapi indikasi bahwa hari ini mulai ada dinamika bergerak, saya senang karena Bang Hatta Halilintar sudah mulai bicara lagi. Tepat beberapa tahun beliau tiarap bicara. SP3. Kasusnya belum SP3. Baru istirahat. Saya kira ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, 74 tahun kemerdekaan ini kan ada janji-janji kemerdekaan. Janji-janji kemerdekaan itu kan yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Pertanyaannya, janji kemerdekaan 74 tahun kita merdeka ini semakin mendekati atau semakin berlari dia ke belakang, semakin tertinggal dia. Nah, oleh karena itu kan harus ada indikasi-indikasinya. Dan indikasinya saya kira jelas apa yang ada di pembukaan itu sendiri. Nah, menurut saya 74 tahun kita merdeka, janji kemerdekaan itu semakin jauh kita tinggalkan, bukan semakin kita mendekat untuk menyanyi kemerdekaan itu sendiri. Ada persoalan. Tadi Pak Anhar sudah menjelaskan berbagai persoalan-persoalannya. Jadi ada setting secara dan sesuai. Walaupun ada beberapa episode yang saya tidak sependapat, jadi mungkin diskusinya di tempat lain lagi seperti itu. Terus yang kedua tadi masih melihat bahwa alternatif penyelesaian melalui jalan yang konvensional. Jalan yang konvensional itu melalui partai dan demokrasi. Saya selalu menanyakan apakah demokrasi ini satu-satunya jalan keluar seperti itu. Atau ada saya salah satu baca buku itu demokrasi itu jalan sempit, ya kan? Nasir kalau sudah pernah juga mengatakan walaupun dia adalah golongan Islam yang mengambil jalur konstitusionalisme dan demokrasi, dia menyatakan juga demokrasi itu jalan sempit untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu sendiri. Nah, tapi kita memang belum ada instrumen baru, kita belum bisa menggunakan instrumen ormas, ya kan? Belum bisa menggunakan ormen majelis taklim dan lain sebagainya. Bahwa tetap saja instrumennya adalah partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Pak Anhar seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah partai politik sejak ada partai politik itu dia akan sampai ke cita-citanya sekarang ini, atau partai politik memberikan kontribusi besar sebagaimana tesisnya Pak Anhar tadi seperti itu. Saya kira kita menjadi bangsa yang munafik juga. Kita banyak terlalu meminta kepada partai politik, termasuk Pak Anhar di dalamnya seperti itu tadi kan. Saya ini adalah pelaku partai politik, ya kan. Menurut saya belum ada partai yang ideal seperti itu. Kenapa? Ada persoalan yang mendasar partai ideal itu. Beda memang tahun 50 pada waktu bapak-bapak kita mendirikan partai politik adalah semangatnya dengan suasananya pada waktu itu kemandirian partai itu luar biasa. Sekarang ini tidak. Mau jadi ketua umum partai itu kalau nggak pegang uang besar nggak bisa. Saya kalah waktu itu menjadi ketua umum P3, ya kan? Karena saya nggak ada uang, ya kan? Romi kalau masuk ya ada mahal, kalah saya kalau. Sekarang pertarungan Golkar ini apa nggak pertarungan uang? Ya hari pertarungan uang dan pertarungan patron. Apakah ini partai yang Golkarnya antara Bambang dengan Erlangga ini? Antara Jokowi atau antara Teguh Umar, Jokowi Teguh Umar ya. Ini kan ada pertarungan itu semua seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya pemilihan umum sekarang ada Ibu Siti Zuhro juga. Menurut saya kalau ini diteruskan saya yakin Indonesia akan pecah. Kalau pemilihan umum kita sekarang ini yang sistemnya one man one vote one vote ini tinggal nunggu aja waktunya Indonesia ini pecah. Buat kami tidak nyaman ngambil orang-orang Sumatera. Iya kan? Suara sudah dipatok 50% Jawa. Iya. Kita di luar Jawa kapan waktunya kami mau jadi presiden? Pak Adil, kapan waktunya kami? Memang orang di luar Jawa nggak layak jadi. Sangat layak. Layak. Apalagi orang Garut. Nggak layak dong. Kalau saya bukan apa-apa jelek-jelek S3, ya kan? Unpad. Ada satu lagi fakultasnya fakultas kehutanan, ya kan? Bisa jadi presiden dia fakultas kehutanan. Masa fakultas hukum nggak bisa jadi presiden? Aktivis lagi. Aktivis dia nggak jelas jejak rekamnya kan? Ini menurut saya ini problem dengan sistem yang sekarang ini.
Satu. Yang kedua, sistem pemilu kita tuh meninggalkan prinsip-prinsip kita sebagai bangsa Pancasila seperti itu, dan itu dilegitimasi oleh MK sendiri. Kan bagaimana sekarang ini adalah kalau mau pemilu mau pileg, kalau nggak uang miliaran untuk jadi anggota DPR Pak, saya di mana nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. 5 miliar itu nggak cukup. Di DPRD saya dengan kawan-kawan kemarin itu ada yang uang udah keluar 10 miliar, ada 15 miliar, nggak jadi di anggota DPRD. PSI menjadi besar dia di DKI 8 dia. Berapa besar? Per dapil itu 15 miliar keluar. Memang bukan calegnya, dia memakai jasa yang namanya lembaga survei. Tetangga saya jadi anggota DPRD dari PSI nggak pernah bergerak dia. Waduh, saya udah terpilih dia. Kapan kamu kampanyenya? Ini kan sistem yang ada seperti ini. Nah, apakah sistem yang ada seperti ini yang harus tetap kita pertahankan seperti itu? Nah, kita mencoba pada yang lalu itu Pak SBY itu kan menggagas, mengorbankan, saya kasihan Pak Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri diperintahkan oleh Presiden untuk meneliti sejak banyak sekali kepala daerah ditangkap oleh KPK. Apa sih penyebabnya? Dibuatlah yang namanya simposium, penelitian dan lain sebagainya. Kesimpulannya pemerintah pada waktu itu bahwa sistem pemilihan kepala daerah inilah yang mengantarkan terjadinya korupsi kepala daerah. Oleh karena itu tidak boleh lagi, harus dirubah. Pemerintah mengeluarkan draft RUU perubahan pemilihan kepala daerah. Misalnya kepada kita DPR, kita juga sepakat oke kalau kayak itu bertahap. Pemilihan langsung ini bukan watak dan ciri bangsa kita. Karena musyawarah tadi seperti itu. Kita putuskan bersama, sepakat bersama, pemilihan kepala daerah kembalikan dalam waktu yang waktu oleh tidak kembali lagi ke DPRD, disahkan 1 hari, Pak SBY mengeluarkan perpu lagi. Yang lebih parah lagi, DPR berikutnya mengesahkan lagi perpu tersebut. Ini kan perilaku politik yang sangat tidak bermoral menurut saya seperti itu. Nah, sistem pemilu kita juga seperti itu. Jadi kalau mau jadi anggota DPR itu curang sebesar-besarnya, menjadi Presiden Republik Indonesia ini lakukan kecurangan sebesar-besarnya, setelah itu bawa ke MK dan MK tidak bisa melakukan apa karena bukan urusannya MK ya. Padahal prinsip dasar pemilu itu jujur dan adil. Itu yang diperjuangkan oleh partai saya P3 itu sejak Orde Baru nggak pernah ada. Jujur dan adil itu reformasi. Artinya satupun kejujuran itu kecurangan dilakukan itu harus batal apa yang dikemukakan oleh Pak Din. Jadi pemimpin yang dilahirkan dari kecurangan, ya dia tidak punya legitimit seperti itu. Nah kita dalam suasana seperti itu, Pak Anhar sekarang ini. Suasana yang begitu pragmatis, partai politik yang begitu pragmatis dan lain sebagainya. Terus jalan keluarnya bagaimana seperti ini? Tentara tidak berdaya. Saya beberapa malam yang lalu bicara dengan Kasum, tentara sudah nggak berdaya, ya kan? Panglima ABRI menjadi ajudannya Kapolri. Panglima ABRI itu setelah kan 3 angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Seharusnya Kapolri itu bersama-sama dengan Kasat. Sekarang malah Kapolri di atasnya Panglima ABRI. Kan nuntun terus itu Panglima ABRI, perilaku seperti itu. Nah, jadi ini persoalan kita. Di satu sisi, pertumbuhan menurut Bang Rijal Ramli, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan sampai 4,5%. Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi, janji-janjinya pada waktu yang lalu, bulan berapa, September berapa itu katanya akan meroket, ternyata juncep, seharusnya dia tidak layak lagi untuk tampil yang kedua kali. Tapi faktanya dia dimenangkan oleh MK dan dimenangkan oleh KPU. Nah, jadi apa? Saya ingin Pak Saidiman, ini dalam konteks yang sudah tidak ada harapan sama sekali, ya kan? Di semua itu apa yang kita lakukan? Pada satu sisi kita dibuat sedemikian rupa hantu baru. Hantu baru itulah yang disebut yang namanya radikalisme, intoleran, ya kan? Anti pluralisme. Dan itu dicapkan stempel itu pada orang Islam. Orang Islam sangat toleran. Sangat toleran. Mana ada masjid yang gereja bisa tumbuh begitu besar? Mana ada gereja yang bisa dirobohkan dari. Masalah Ahok adalah bukan masalah intoleran, tapi perilaku Ahok. Nah, yang ini yang menurut saya kita disudutkan sedemikian rupa. Muncullah orang yang dirinya hari-hari ini mengklaim saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi semuanya masuk ke penjara hampir sebagian besar. Satu kasus korupsi, satu kasus narkoba. Apa bangsa kita mau dititipkannya seperti itu? Nah, kalau ini tidak dihentikan dan kalau ini dihentikan melalui mekanisme, saya nggak yakin Pak Anhar mekanisme yang ada yang sekarang di Senayan, teman-teman saya di sana mampu menyelesaikan ini. Artinya kita harus memikir jalan keluar dari seperti itu. Terima kasih.
Semakin bangsa munafik. Jadi tinggal menunggu ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ajabnya dipercepat. Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di pertama saya ingin mengatakan bahwa muhasabah ini atau refleksi, saya menganggap secara pribadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dosa masa lalu tanda kutip kepada mereka yang sempat menjadi informan kolonial misalnya, dan sampai hari ini masih ada orang-orang seperti itu.